Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar mantap kali ini lagi-lagi datang dari TNI kita Indonesia yang ternyata diam-diam telah mengirimkan para prajuritnya ke negara Bapak Vladimir Putin, tepatnya wilayah Vladivostok, Rashki, Rusia. Nah, jadi kalau kita lihat di peta wilayah ini adalah wilayah yang paling ujung guys, sebelah timur jauh Rusia, yaitu dekat perbatasan dengan China dan juga dekat dengan wilayahnya negara Naruto Jepang. Nah, kira-kira ada apa nih guys? TNI kita mengirimkan sejumlah pasukan ke Rusia. Apakah ada kaitannya dengan perang Rusia Ukraina atau ada urusan lain ataukah kerjasama militer lain? Setelah ini kita bahas guys. Dan kabar kedua kali ini datang dari akun resmi Kementerian Pertahanan Indonesia yang akhirnya mengumumkan dan memaparkan video terkait pengadaan rudal balistik Khan asal negara Turki. Nah, bagaimanakah pengumuman Kemenhan RI terkait pengadaan rudal balistik Indonesia ini? Sekalian nanti kita bahas juga guys, jenis rudal dan spesifikasinya seperti apakah itu. Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari TNI yang baru-baru ini mengirimkan sejumlah pasukannya ke wilayah Rusia guys. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Ternyata TNI kita pun mengirimkan pasukan ke Rusia adalah dalam rangka melakukan latihan militer bersama dengan Rusia, China, India, dan juga dengan geng negara-negara ASEAN guys. Latihan militer ini pun dilakukan pada tanggal 26 sampai 29 September 2023 kemarin guys. Dan hanya berselang beberapa minggu setelah kita Indonesia menyelesaikan latihan Talisman Sabre di Australia bersama 13 negara lain, Super Garuda Shield di Jawa Timur, dan ASEAN Joint Exercise di kawasan Natuna Utara. Nah, jadi nggak main-main nih guys. Dengan ini militer kita pun membuktikan netralitasnya tetap non-blok guys. Jadi nggak cuma join latihan dengan geng-geng barat seperti Amerika dan Australia, tapi juga kita Indonesia juga join dengan Rusia, China, bahkan sampai mengirimkan beberapa pasukan di negara Rashki Rusia. Dan latihan kali ini pun tidak saja melibatkan personel militer Rusia guys, tetapi juga ada Myanmar, Kamboja, China, dan India karena berkaitan dengan ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADPLUS. Bahkan Rusia pun juga mengikut sertakan sejumlah alutsista beratnya dalam latihan guys, seperti tank-tank tempur, drone-drone tempur, sistem roket MLS, helikopter, dan armada jet-jet tempur Rusia. Bahkan latihan anti-teroris internasional ini pun diikuti oleh sekitar 700 personil militer. Nah, mantap jos guys. Namun sayangnya dari ASEAN geng kita ini Singapura pun ternyata menolak untuk join guys. Sedangkan kontingen militer dari Brunei, Vietnam, India, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Filipina semuanya pada ikut. Mantap jos. Oke, kemudian kabar mantap kedua baru-baru ini datang dari calon rudal balistik Indonesia dari akun resmi Kementerian Pertahanan Indonesia baik di Twitter maupun Instagramnya guys. Akhirnya baru-baru ini memberikan pengumuman bahwa beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama dengan Vice Chairman of the Board Hafal Satuki, yaitu Mr. Sedat Karaka, telah menyaksikan penekanan sejumlah kerjasama alutsista dengan Turki guys. Salah satunya tulis Kemenhan RI, yaitu adalah pembelian Khan Missile System atau rudal Khan asal pabrikan roket Santur Turki. Mantap guys. Kemudian tak cuma pengumuman, Kemenhan RI pun juga menampilkan video terkait rudal yang diakuisisi oleh Indonesia ini. Dan seperti yang kalian tahu, Indonesia sendiri memboyong dua jenis rudal dari Turki. Yang satu yaitu rudal balistik Khan untuk penembakan darat ke darat, dan satu lagi yaitu rudal pertahanan udara Hisar
Dan pastinya kalau sudah beli dari Turki, Indonesia pun pastinya juga bakal dapat transfer of teknologi ini guys. Seperti drone Anka dan tank harimau hitam ya kan, yang kini sudah diproduksi di Indonesia, dan kedepannya pasti Indonesia juga bakal dapat TOT untuk membuat rudal balistik di Indonesia sendiri ini guys. Nah lanjut, Kemenhan RI pun menulis bahwa rudal Khan memiliki diameter 610 mm atau sekitar 60 cm dengan bobot 2,5 ton atau 2.500 kg dan dapat diluncurkan dari 8x8 multi barrel rocket launcher atau MBRL dengan jangkauan tembakan mencapai 80-280 km. Bukan kaleng-kaleng nih guys. Oke, terkait pembelian rudal ini, Indonesia pun nanti akan menjadi negara pertama pengguna rudal balistik taktis Khan ini guys. Tak main-main, rudal ini pun dapat membawa hulu ledak high explosive seberat 470 kg dan disebutkan efek ledakan rudal ini pun bisa mencapai radius 100 meter. Bukan kaleng-kaleng, rudal Khan ini pun dapat melesat dengan kecepatan Mach 5, artinya 5 kali kecepatan suara terbang di level high altitude, dan tingkat akurasinya mencapai 10-12 meter, di mana varian aslinya yaitu rudal Bora di Turki telah battle proven dan telah digunakan militer Turki dalam serangannya ke wilayah Rusia. Kemudian untuk rudal pertahanan udara berlapis Indonesia yaitu rudal Hisar, Deputi General Manager Roketsan yaitu Mr. Murad Kutulmus pun mengatakan bahwa Roketsan akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang dibuat khusus untuk Angkatan Darat Indonesia guys. Beliau katakan bahwa kontrak kedua selain rudal balistik Khan ini adalah sistem pertahanan udara berlapis. Kementerian Pertahanan Indonesia pun memiliki persyaratan yang berbeda dengan hal ini, ujarnya guys. Dan kami telah menciptakan model baru bekerja sama dengan mitra bisnis internasional kami untuk menghadirkan produk sistem pertahanan udara berlapis pertama, yakni sebagai dua sistem jarak menengah dan jarak jauh yang terpisah. Dan dalam beberapa bulan mendatang kami juga akan membahas sistem pertahanan udara jarak dekat, ujar beliau beberapa waktu lalu guys. Artinya dengan ini Indonesia pun kedepannya akan memiliki sistem pertahanan udara berlapis nih guys, mulai dari jarak dekat, menengah hingga jarak jauh seperti sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh Israel guys. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.